Selamat siang teman-teman semua. Selamat bergabung di live-nya Bang Edo pada siang hari ini. Siang hari ini Bang Edo mengangkat tema tentang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi beraksi ya. Mengutip dari kompas.com, Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau sering disebut dengan Kang Deddy Mulyadi atau KDM, itu mengatakan, kami sibuk menangani, Anda sibuk menikmati. Nah, yang dimaksud sibuk menikmati ini siapa teman-teman? Apakah PTPN, ataukah Perhutani, atau PT Jaswita? Ya, PT Jaswita ini BUMD milik Pemprov DKI yang ya mungkin anak perusahaannya mengelola tempat wisata tersebut teman-teman. Mungkin menurut Bang Edo ya, menurut keyakinan Bang Edo, kalau Kang Deddy mau mulai menginvestigasi, mulailah dari BUMD milik Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat ya teman-teman ya. Pemprov Jawa Barat jadi itu PT Jaswita ya. Di di PT Jaswita utamanya dulu, baru ke anak perusahaannya PT Jaswita apa itu teman-teman ya. Ya, itu gampang sekali Bang Kang Deddy Mulyadi tinggal bekerja sama dengan PPATK, bekerja sama dengan Polri atau KPK atau Kejagung, itu nanti terungkap semua Kang Deddy. Saya akan terima dulu teman-teman. Gua baru baik. Aduh, Pak 89 nih. Kak Big 89 mau bantu target live Bang Edo malam siang hari ini, Kak? Ayo, atau yang lain mau ingin bantu target live hari ini? Ya, baik. Mungkin di mute dulu teman-teman ya. Mungkin di mute dulu. Ya, baik. 1.500 mata memandang ya. Siang hari ini Bang Edo mengangkat tema tentang Gubernur Jawa Barat beraksi ya teman-teman. Gubernur Jawa Barat beraksi ya. Di keterangannya adalah di mengutip kompas.com itu Gubernur Jawa Barat mengatakan, kami sibuk menangani, Anda sibuk menikmati. Senior kita Bapak Ruli Adi, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ruli Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Bang Edo yang ganteng dan semua yang menyaksikan live ini. Selamat berpuasa, begitu Bang Edo. Ya, jadi saya akan menyampaikan dari yang garis besar sampai ke yang spesifik ya Dok. Baik. Jadi intinya begini, Indonesia kalau kepingin menjadi negara maju dan menjadi negara yang baik, adalah dari tingkat presiden sampai RT, leadernya harus tegas, harus berani dalam kebenaran. Kuncinya itu. KDM adalah salah satu orang yang sangat responsif dan peka terhadap lingkungan menurut saya. Jadi apa-apa yang dia lakukan sebelum dia menjadi gubernur, saya juga mengikuti yang bersangkutan, dan kebetulan beberapa hari ini interaksi saya dengan KDM ini intens sekali terkait dengan adanya banjir di seputaran Bekasi. Ya, jadi saya sangat mengharapkan bahwa apa yang dilakukan KDM ini terus berlanjut dan menjadi role model buat kepala daerah yang lain, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Harus berani, harus tegas terhadap apa-apa yang dirasakan tidak benar dan akan merusak merah putih negara dan bangsa kita, apalagi sampai menyebabkan sebuah musibah luar biasa. Edo, bisa saya sampaikan bahwa banjir yang raksasa kemarin di wilayah Bekasi khususnya, salah satu penyebab utamanya adalah kehancuran tata ruang di Bogor, yang menyebabkan longsor di Katulampa, sehingga terjadi penyempitan, debit airnya tinggi, masuk ke Cilengsi, masuk ke Gunung Putri, masuk ke Bojongkulur, dan akhirnya meluap sampai saya tidak bisa
berkata apa-apa melihat rumah sampai terendam 4 meter. Di situ bukan kompleknya orang miskin saja, Alphard banyak bergelimpangan di situ. Dan saya menjadi teringat peristiwa 5 tahun yang lalu, tahun 2020. Tahun 2020, walaupun tidak sedahsyat sekarang, tetapi ini merupakan pengulangan dari peristiwa 5 tahun yang lalu. Yang saya sayangkan, kenapa tidak terjadi sebuah koordinasi dan komunikasi yang baik antar pemerintah daerah, sehingga harus ada peristiwa 5 tahun yang lalu terjadi dan lebih dahsyat. Kuncinya adalah satu, tidak adanya komunikasi dan koordinasi, atau bahasa lembutnya adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi. Sekarang dengan pemerintahan Pak Prabowo yang seluruh kepala daerah itu diretret dan biaya retret dibandingkan peristiwa sebelum-sebelumnya yang harus kepala daerah masuk ke Depdagri dan Lemhanas selama 1,5 bulan. Jadi retret ini adalah bagian dari efisiensi yang hasilnya diharapkan optimal. Dan sebuah penghormatan terbesar baik orang yang cinta maupun yang benci dengan Prabowo Gibran, bahwa apapun yang dilakukan para Prabowo Gibran menengok banjir langsung, itu baru pernah saya lihat. Terlepas orang mau ngomong pencitraan, bodoh amat. Yang jelas Prabowo turun ke lapangan, berpecek-pecek bertemu dengan rakyat, Gibran juga begitu, dan bukan itu yang saya maksudkan. Yang lebih penting lagi adalah setelahnya. Setelahnya apa yang dilakukan, Dok? KDM diperintahkan untuk melakukan koordinasi secepatnya, dan langsung KDM melakukan koordinasi dengan Wali Kota Bogor, Bupati Bogor, Wali Kota Bekasi, dan Bupati Bekasi. Akhirnya terkumpul dana secepat itu 500 miliar. Dalam kondisi kita lagi efisiensi untuk menangani jangka panjang. Jangka panjang ini akan di take over oleh pemerintah pusat, kasus banjir Bekasi ini. Jangka menengah ditangani oleh pemerintah provinsi. Jangka pendek, belum Gibran pergi dari lokasi, belum Prabowo pergi dari lokasi, damkar, truk angkut sudah beraksi. Jadi ini bukan omon-omon. Kemudian apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi setelah melihat seperti itu? Ini kan waktunya hampir bertepatan. Kang Deddy survei Bogor ini hampir bertepatan dengan banjir. Gitu ya. Kemudian menemukan di Bogor ada PT Jaswita yang merupakan BUMD Jawa Barat. Dan setelah ketemu dengan PT Jaswita, kemudian Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, dan sebagainya, ternyata diakui bahwa PT Jaswita ini hanya boneka. Di belakangnya adalah investor. Jadi supaya tidak dibongkar, supaya tidak diutik-utik pemerintah daerah, maka tamengnya adalah BUMD. Ini modusnya begitu. Dan ini Kang Deddy sebagai gubernur tidak terima dengan perlakuan seperti itu, sehingga langsung aksi. Terkait Kang Deddy bicara bahwa kalian menikmati saya yang repot, ini tentunya yang paling bisa menjawab adalah Kang Deddy. Tetapi logikanya, siapa yang menikmati kehancuran ini? Yang menikmati kehancuran ini adalah oknum-oknum yang mengambil keuntungan dalam kesempitan, yang tidak punya hati untuk merusak negerinya sendiri. Bisa oknum dari PTPN, karena itu sebagian tanah PTPN dan perhutani. Tetapi pada saat berbicara, beliau ada di depannya Jaswita. Sehingga saya yakin oknum Jaswita. Itu sudah pasti seperti itu. Lalu tidak cukup sampai di situ. KDM mau melakukan audit khusus kepada seluruh BUMD yang ada di Jawa Barat. Akan melakukan audit khusus. Jadi ini akan dilakukan upaya tindak lanjut, termasuk 2 hari yang lalu saya juga koordinasi dengan Kejagung dan seluruh direktur tindak kriminal khusus ya di Kejagung. Saya sudah komunikasi semua. Intinya bahwa Kang Deddy harapannya menjadi pemicu adrenalin kepada seluruh kepala daerah agar berani berbuat untuk masyarakat, bukan omon-omon. Gitu. Terlepas orang mau nyinyir, mau apa, bodoh amat. Yang penting action untuk kepentingan masyarakat. Edo bisa tahu bahwa banjir yang luar biasa kemarin di Bekasi itu sebetulnya, kalau kita bicara bencana alam, no.
itu adalah keteledoran. Keteledoran siapa? Keteledoran seluruh, terutama adalah pemerintah daerah yang tidak menjalankan tata ruang, ya, tidak melakukan manajemen sungai, karena itu adalah merupakan pertemuan dari berbagai sungai, ya, dan masyarakat yang tidak sadar mereka buang sampah juga di sungai. Jadi kita harus menyalahkan semuanya. Itu jangan menyalahkan pemerintah saja, masyarakat juga harus peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, saya sangat berharap bahwa dengan Gubernur Jawa Barat KDM ini langsung action melakukan koordinasi sehingga perkara banjir di Bekasi dan lingkungannya itu akan bisa teratasi jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan dari kemarin sudah aksi. Saya salut dengan cepatnya koordinasi. Ini bukan omon-omon, silakan bisa dilihat di media sosial. Kang Deddy mengumpulkan Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi. Ini yang paling parah, Kang Edo, itu adalah Komplek Villa Nusa Indah. Komplek Villa Nusa Indah itu separuh masuk Bekasi, separuh masuk Bogor. Bogornya Bogor paling ujung. Jadi saya paling sedih, paling prihatin banget orang Villa Nusa Indah yang masuk wilayah Bogor. Tolong kalau dengar ini Bupati Bogor atau Wali Kota Bogor, aksilah. Jangan ikut-ikutan yang lama-lama itu, yang membiarkan masyarakat sengsara seperti itu. Jangan cerita bencana alam. Bencana alam itu karena ulah manusia, bukan karena murkanya Allah, tapi karena ulah manusia yang bisa tentunya dimitigasi risiko. Nah, harapan saya melalui Gubernur KDM, saya mempunyai harapan besar. Satu, membereskan setiap sudut Jawa Barat. Kedua, menjadi pemicu adrenalin kepala daerah yang lain. Itu Bang Edo, thank you very much. Baik, Pak Ruli, saya ada satu pertanyaan Pak Ruli. Yes. Tadi Pak menyebutkan bahwa PT Jaswita ini dipakai sebagai apa, Pak Ruli? Sebagai boneka. Baik, artinya ada oknum-oknum Jaswita dari PT Jaswita yang diduga itu ada main dengan investor kan Pak Ruli? Ya, tentunya dari kalimat itu seperti itu. Nah, karena diduga seperti itu, apakah ini akan konsentrasinya ya nantinya di PT Jaswita ini ya nanti akan dibawa ke ranah pidana, Pak? Jangan hanya Jaswita, seluruh BUMD Jawa Barat akan dilakukan audit khusus yang ujung-ujungnya kalau terbukti pasti melebu penjara. Cakep, cakep. Baik, Pak Ruli, terima kasih banyak Pak Ruli. Waduh, Thank you. pembukanya udah bikin hot ini Pak Ruli. Baik. Oh iya dong, harus hot. Walaupun kayak gini puasa nggak boleh batal. Di mute dulu Pak Ruli, di mute dulu. Abah tuh. Yap. Teman-teman semua, 1.300 mata memandang. Siang hari ini Bang Edo mengangkat tema tentang Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi beraksi ya. Mengutip dari Kompas itu Pak Kang Deddy Mulyadi itu menyebutkan, kami sibuk menangani, Anda sibuk menikmati ya. Bang Edo nggak tahu yang disebut Anda sibuk menikmati ini apakah PTPN ataukah Perhutani atau PT Jaswita, yaitu informasi saja PT Jaswita adalah BUMD milik Pemprov Jawa Barat. Teman-teman yang belum follow Bang Edo silahkan follow dulu ya teman-teman. Yang belum bergabung ke timnya Bang Edo silahkan di Love Orange, karena setiap harinya Bang Edo akan membahas tema-tema yang sensitif, yang lagi viral, dan yang orang lain tidak berani menyuarakan teman-teman ya. Jangan lupa follow juga yang sudah memberikan hadiah kepada Bang Edo, listnya ada di sini. Ada Kabik 89 official ya teman-teman. Ada Mega, ada Wali, ada Kak Denny. Dan jangan lupa follow juga para komal yang luar biasa ini ya. Terutama Pak Ruli Adi ini ya, narasi pembukanya sudah luar biasa. Di follow Pak Ruli Adi ini ya teman-teman ya. Ini seniornya Bang Edo banget nih teman-teman. Baik, sekarang Bang Edo akan menuju ke Abah Celoteh. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan Abah. Assalamualaikum Bang Ruli sama Bang Wali sama Mbak Neti dan kawan-kawan semua. Saya hanya mau bilang begini. Pertama, saya 25 tahun tinggal di Bogor. Tinggal di Bogor. Besarkan suaranya Bang. Saya 25 tahun tinggal di Bogor. Pindah-pindah sih dari mulai Cibinong,
Lalu sekarang saya juga ada pesantren dan rumah di daerah Cipanas, Desa Kubang. 25 tahun ini saya melihat sendiri bagaimana sepak terjang Pemda Bogor khususnya dari mulai zamannya Rahmat Yasin. Wah, itu luar biasa. Luar biasa korupnya. Luar biasa. Hampir seluruh orang juga tahu dari sejadah ke haram jadah lah. Ya, bagaimana dia memberikan izin kepada pengusaha-pengusaha liar, ya, yang juga keluarganya dan segala macam, sampai kemudian dia bikin akses perumahan dan segala macam. Coba lihat di puncak, ya, kita nggak ngiri orang kaya beli tanah di sana, kita nggak ngiri. Ngapain kita ngiri? Itu haknya dia kok. Tapi ketika dia merusak alam, dia jadikan perumahan atas nama dia pribadi, dan ujungnya apa? Lihat dong sekarang, ya kan? Yang tadinya mestinya buat pohon, buat lahan hijau, sekarang jadi apa? Beton semua. Ya, beton semua. Saya ingat dulu waktu zaman 20 tahun yang lalu itu, saya bersama kawan-kawan mahasiswa Jabodetabek protes. Malah yang ada banyak yang di penjara. Banyak yang di penjara, Bos. Banyak yang diintimidasi preman. Ya. Bayangin, bupati miara preman, bupati miara jagoan, kita yang protes dipukulin, disikatin. Nah, sekarang saya respect sama KDM atau yang biasa saya panggil Demul, ya. Ini sahabat saya di HMI dulu, ya. Dia HMI Jawa Barat, saya HMI Jakarta, kan gitu. Sama-sama kita berjuang buat masyarakat. Nah, cuman saya mau bilang begini, Kang Deddy, jangan cuma Jaswita, itu ada Asep Strawberry tuh. Saya ingat berapa bulan yang lalu, enggak ada setahun lah, saya bersama Firdaus Oiwobo itu mengadvokasi warung-warung kecil. Kita bukan bicara warungnya, tapi ajas keadilannya. Kalau warung-warung semua disikatin nggak apa-apa, tapi Asep Strawberry dong. Sampai hari ini meter pun, jangan sentimeter pun nggak ada yang dicowel kok sama Pemda. Katanya kuat. Siapa dia? Saya mau tantang. Saya mau tantang yang namanya KDM. Berani nggak besok rubuhkan itu Asep Strawberry? Saya nggak peduli dia siapa. Apakah dia dukung Prabowo kek, dukung Jokowi kek, dukung Anies kek, nggak ada urusan. Karena dia bangunnya di tempat yang juga salah seperti masyarakat kecil yang lainnya. Kan begitu, ya? Kami pernah demo di sana, malah dihadapkan sama preman, ya. Lalu kemudian Bang, saya pernah bilang sama Bang Kumis segala macam, di Desa Kubang, saya punya program kepada masyarakat sana agar budidaya daun pisang, tapi ternyata dimonopoli oleh para. Tunggu dulu Pak, saya mau intercept dulu. Iya. Itu Asep Strawberry yang pertama pertanyaannya, Iya. itu bangun di atas dan bawahnya apakah dirobohkan? Nggak ada. Yang kedua, Nggak ada. maksudnya bangunan warga yang di sebelum dan sesudah. Oh iya, dirobohkan semua Bang. Dirobohkan semua, Oke. Bang. Iya. Maka sampai hari ini. Yang kedua. Sampai hari ini Bang masih ada. Ayo. Baik. Yang kedua, ini restoran Asep Strawberry ini apakah dikelola oleh PT Jaswita juga, Bang? Saya curiganya ya mungkin swasta. Saya gini lah, buat saya mau hantu belau juga nggak ada. Yang penting dia melanggar aturan kok gitu loh, ya kan? Jangankan apa BUMD, swasta, pokoknya siapapun yang melanggar aturan hari ini di zaman Prabowo sikat. Kita sebagai rakyat dukung. Kalau perlu tanpa disuruh saya akan bongkar sendiri. Asalkan dikasih perintah sama KDM. Nggak peduli saya. Karena saya prihatin Bang, teman-teman saya yang jualan warung-warung kecil digusurin. Apa salah mereka? Mereka cari makan. Ya, mereka cari makan seperak dua perak, gotong gerobak, ya kan, segala macam. Tapi giliran yang besar tidak sama sekali. Ini apa namanya gitu loh. Ya, saya marah di situ. Tapi saya respect sama KDM. Saya respect, tapi saya menghimbau ya, memaksa kalau perlu. Ayo kapan Kang KDM sama saya sama teman-teman dan warga Cipanas, Cianjur, Puncak dan Bogor, kita robohkan itu Asep Strawberry. Kalau perlu saya pimpin. Saya nggak takut. Biasa penjara itu buat kita. Tapi kapan?
Dan kalau persoalan Jaswita udah lama itu, udah lama praktek itu. Jangankan Jaswita, perusahaan-perusahaan yang dibuat oleh mantan Bupati Bogor banyak itu bang. Abah, Iya. saya mau Abah berhenti di Jaswita udah lama menurut Abah. Saya mau berhenti di situ dulu Abah. Nanti saya minta dilanjutkan. Baik, di mute dulu Abah ya. Baik. 1200 mata memandang, siang hari ini Bang Edo membahas tema tentang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi beraksi ya. Ya, teman-teman. Nah, mengutip dari kompas.com, Pak Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi ini mengatakan bahwa kami sibuk menangani, Anda sibuk menikmati. Nah, maksud dari Kang Deddy ini yang mana? PT PNK, Perhutani kah, atau PT Jaswita kah? Untuk informasi saja teman-teman ya, untuk informasi saja, PT Jaswita ini adalah BUMD milik Pemprov Jawa Barat ya teman-teman ya. Mungkin kalau Kang Deddy Mulyadi mau memulai audit ya, itu lebih mudah. Pertamanya adalah mengaudit orang-orang lama atau orang-orang baru yang masih menjabat, mungkin oknum-oknum ya, bisa menggandeng PPATK, bisa menggandeng Polri, KPK atau Kejagung, mudah sekali ya Kang Deddy Mulyadi ya. Baik, saya akan ke Pak Ruli ya. Ini untuk closing statement, sekaligus closing statement Pak Ruli. Saya mau mengerucut ke PT Jaswita karena tadi Pak Ruli mengatakan bahwa ini dijadikan boneka, diduga dijadikan boneka oleh investor. Nah, artinya diduga adalah diduga ada main di situ. Nah, karena ini BUMD, artinya sangat mudah dengan Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur untuk membersihkan. Langkah-langkahnya menurut Pak Ruli tadi adalah mengaudit. Nah, setelah itu, menurut Pak Ruli, ya, menurut prediksi Pak Ruli, ya, akan dibawa kemana nih PT Jaswita? Apakah akan diauditnya sampai ke PPATK, Polri atau Kejagung? Menurut Pak Ruli seperti apa? Saya ingin mengerucut ke situ Pak Ruli karena ini dekat dengan Kang Deddy Mulyadi. Sekalian closing statement Pak Ruli. Silakan Pak Ruli. Oke, terima kasih. Jadi sebelum sampai tadi yang pertanyaan tajam banget, saya mengamini bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy ini terkait dengan Jaswita itu adalah role model. Sebetulnya Kang Deddy mau ngomong, BUMD yang badan gua aja gua korek-korek nih, apalagi lu yang swasta gitu, kira-kira gitu. Makanya saya sependapat dengan yang lain tadi. Terus bahwa seorang pemimpin itu mestinya lebih banyak mahal lah ya, tenaga pikiran mahal. Oh iya, setuju. Tetapi apa yang dilakukan Kang Deddy itu memang sudah habit dia, dan itu yang dibutuhkan sementara di masyarakat Jawa Barat khususnya. Tetapi di belakang Kang Deddy itu banyak sekali profesor-profesor, ahli-ahli yang lagi menyusun konsep. Jadi tidak semuanya kepala daerah itu harus memikul semuanya konsepnya gitu. Karena tidak semua kepala daerah juga mempunyai kemampuan leadership. Yang penting kepala daerah itu kan banyak duitnya dan dipilih rakyat kan gitu ya. Nyatanya undang-undang politik begitu gitu. Ini Kang Deddy kebetulan punya duit, banyak penggemarnya, mempunyai hati yang baik dan action. Tapi di belakang Kang Deddy banyak sekali orang yang lagi memikirkan konsep, ya, grand design tentang Jawa Barat mau seperti apa itu. Kemudian mengenai Jaswita, ini tidak hanya Jaswita yang ngomong, bahwa seluruh BUMD Jawa Barat mulai dilakukan audit. Begitu ada temuan maka langsung tindak lanjuti dengan audit khusus. Begitu audit khusus ternyata ada bukti, maka audit khusus ini larinya adalah ke aparat penegak hukum. Bisa melalui kejaksaan, bisa melalui kepolisian, bisa melalui KPK. Ujungnya gimana? Kalau terbukti bersalah, selamat tinggal dunia segar, dan selamat menikmati kerangkeng penjara, dan kerugian itu kalau terjadi korupsi dibalikin ke Jawa Barat. Clear. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan sependapat lu juga tadi yang menyampaikan bahwa pada saat kita berpendapat itu hendaknya objektif. Jangan berbicara bahwa aku cinta Kang Deddy karena saya milik Kang Deddy sehingga apapun yang dilakukan Kang Deddy itu benar. Menurut saya tidak. Seorang yang mencintai orang itu kalau lagi salah harus kita kritisi. Saya sangat mencintai Kang Deddy detik ini, walaupun saya KTP Jakarta.
Saya bukan KTP Jawa Barat, jadi tidak nyoblos Kang Deddy gitu ya. Gitu ya. Dan memang saya nggak boleh nyoblos juga sih. Terus jadi intinya siapapun yang lagi baik kita dukung, dan siapapun yang tidak baik jangan digebuk. Diingatkan dengan cara yang santun. Seperti hanya seorang makmum sholat imamnya salah, maka ngingatinya dengan cara subhanallah, jangan digebuk, gak boleh itu. Gak nurut juga, tidak saya anggap sebagai pemimpin, maka saya akan dungkarkan pemimpin itu selayaknya sholat berjamaah. Apabila imam sudah diingatkan makmum menceng terus, maka seketika itu saya tidak anggap dia sebagai imam, saya akan sholat sendiri. Bukankah begitu Kang Edo? Kayak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ruli sudah sudi mampir di roomnya Bang Edo nih, senior Pak Ruli nih, ya. Terima kasih Pak Ruli, ya. Mungkin di lain waktu bisa bergabung lagi. Baik, sebelum saya ke celoteh, ini ada sesi kedua. Ini ada Bang Bidik sama Bang MBBA nanti di sesi kedua. Sebelum ke Bang celoteh, baik teman-teman, 1300 mata memandang siang hari ini Bang Edo membahas tema Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi beraksi. Mengutip dari kompas.com ya, Kang Deddy ini memberi keterangan, kami sibuk menangani, Anda sibuk menikmati ya teman-teman ya. Maksud dari Kang Deddy ini apa? Anda sibuk menikmati ini siapa? Apakah PTPN, apakah Perhutani, ataukah PT Jaswita? Tadi Bang Abah Celoteh ini terakhir tentang PT Jaswita ya. Oknum dari perusahaan-perusahaan ini ya. Bang Celoteh silakan 2 menit sekaligus closing statement Bang Celoteh sebelum kita ke sesi kedua. Saya 20 tahun terakhir ini kan karena tinggal di Jawa Barat dan juga aktif di Pemda Jabar. Ya, saya ingat betul waktu saya sama Ahmad Heriawan peralihan ke RK. Di zaman RK ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang kemudian dikasihkan privilege. Banyak sekali. Terutama dari mulai bank daerah, BJB sampai dengan Jaswita. Banyak sekali. Jadi saya nggak mau nuduh, tapi itulah yang terjadi. Ya. Dibaginya jatah ya kan oleh mereka. Makanya kemudian saya langsung konkret saja. KDM harus kemudian memerintahkan aparat hukum khususnya untuk memeriksa semua kepala-kepala daerah 20 tahun terakhir. Bukan cuma audit, diperiksa. Gubernurnya, bupatinya, wali kota yang ada di Jawa Barat diperiksa berkaitan dengan BUMD, BUMN, dan swasta yang merusak tatanan lingkungan yang ada di Jawa Barat. Berani nggak KDM untuk itu? Kita dukung. Jadi supaya ini enggak sporadis, ini benar-benar terukur. Karena 20 tahun terakhir ini semua berkompetensi, bertanggung jawab atas perusakan lingkungan yang ada di Jawa Barat. Semua. Saya tinggal di Desa Kubang di Cipanas, itu hampir PTPN menguasakan kepada swasta semua. Bayangin itu. Ya. Bukan secara resmi, tapi di bawah tangan. Mereka ngelola lahan-lahan PTPN hanya untuk ngenyangin perut tengkulak-tengkulak. Abah, ini tuduhan yang sangat serius loh, di bawah tangan loh Abah. Serius, saya berani ngomong. Saya akan tunjuk mereka, karena saya tinggal di Desa Kubang. Bagaimana masyarakat penganggurannya, anak-anak mudanya hanya jadi buruh, sementara mereka mengelola lahan-lahan PTPN yang sudah dibawa tangankan oleh para tengkulak. Bahasa saya keren, bilang tai lah kalian. Kenapa itu nggak dibuat program sama KDM bersama dengan TNI Polri dan masyarakat lingkungan sekitar untuk membudayakan apapun itu? Ya, kenapa harus swasta? Ini kan kurang ajar. PTPN punya negara diberikan kepada tengkulak bukan swasta, ya kan? Lalu masyarakat cuma jadi calo buruh yang hasilnya cuma sehari 20.000, 30.000. Kan gila. Makanya banyak di Jawa Barat, di Cianjur tuh maling motor, rampok, preman. Karena nggak pernah diberdayakan. Nah sekarang saatnya KDM ya, pertama periksa itu kepala daerah yang pernah ada, perusahaan swastanya dan perusahaan Pemdanya ya.
baru kemudian bikin program yang secara komprehensif mendukung bersama masyarakat, TNI Polri dan semuanya untuk menghijaukan, membangun dan memberikan manfaat ekonomi secara signifikan kepada masyarakatnya. Itu aja, titik. Baik, terima kasih Abah Celoteh nih sudah mampir di live-nya Bang Edo ya teman-teman.